Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Afa Sofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta 1 dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa melakukan diskusi pada pagi hari ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas materi mengenai segi 3, segi 4, dan teorema Pythagoras. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang. Saya Yulistiani selaku moderator dan ada teman yang lainnya. Yang pertama ada Lutfi Abdul Latif, yang kedua ada Kokom Komariah, yang ketiga ada Siti Musyarofah, yang keempat ada Sohifah, yang kelima ada Inka Hakimah, dan yang terakhir ada Alda Laudia. Lalu, apa saja sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Ada 3 pokok bahasan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada segi 4, yang kedua ada segi 3, dan yang terakhir ada teorema Pythagoras. Langsung saja kepada pemateri saya persilahkan. Baik, materi pertama yaitu tentang segi 4. Dalam geometri bidang Euclid, segi 4 atau dalam bahasa Inggris quadrilateral adalah poligon dengan 4 sisi dan 4 sudut. Menurut Wagio dan kawan-kawan mengatakan bahwa bila pada suatu bidang datar terdapat 4 titik dan tidak terdapat 3 titik yang sejajar, maka kita dapat membentuk bangun segi 4 dengan cara menghubungkan keempat titik tersebut secara berurutan. Secara umum, segi 4 dibagi menjadi 6 macam, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku serta sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Adapun sifat-sifat persegi panjang yaitu panjang sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. Rumus persegi panjang. P sama dengan panjang, L sama dengan lebar. Untuk luas disimbolkan dengan L kapital. Rumusnya yaitu P dikali L. Untuk keliling, K sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L. Atau K sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Contoh soal persegi panjang. Hitunglah keliling dan luas dari persegi panjang di bawah ini. Diketahui P sama dengan 10 cm, L sama dengan 5 cm. Penyelesaiannya yaitu K sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L sama dengan 10 cm ditambah 5 cm ditambah 10 cm ditambah 5 cm sama dengan 30 cm. Untuk luasnya yaitu P dikali L sama dengan 10 cm dikali 5 cm sama dengan 50 cm persegi. Selanjutnya yaitu tentang persegi. Persegi adalah suatu bangun segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Sebagai contoh adalah papan catur. Adapun sifat-sifat persegi yaitu sisi-sisi yang berhadapan sejajar, keempat sudutnya siku-siku, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. Panjang keempat sisinya sama, setiap sudutnya dibagi 2 sama ukuran oleh diagonal-diagonalnya. Diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Untuk rumus persegi yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi. Untuk kelilingnya sama dengan 4 dikali sisi atau 4S. Contoh soal persegi. Apabila diketahui panjang sebuah persegi adalah 5 cm, maka hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Penyelesaiannya,
Keliling persegi sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S atau 4 kali S sama dengan 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 20 cm. Jadi keliling persegi adalah 20 cm. Untuk luasnya yaitu luas persegi sama dengan S dikali S sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Jadi luas persegi adalah 25 cm persegi. Akan mencoba menjelaskan tentang jajar genjang dan belah ketupat. Yang pertama ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini merupakan bangun segi 4 di mana masing-masing pasang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, adapun gambarnya dapat kalian lihat dan perhatikan sendiri. Sifat-sifat jajar genjang antara lain yang pertama ada sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama ukuran. Yang ketiga, dua sudut yang berdekatan saling berpelurus. Yang keempat, diagonal jajar genjang membagi daerah jajar genjang menjadi dua bagian sama besar. Dan yang terakhir, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Adapun rumus jajar genjang antara lain jika dilihat dari gambar itu rumusnya ada yang pertama keterangannya ada alas atau A, tinggi atau T. Alas dan tinggi harus tegak lurus dengan memiliki, jadi luasnya adalah A kali T. Kelilingnya adalah K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA sama dengan jumlah semua sisi. Nah, contohnya sebuah bangun jajar genjang mempunyai keliling 52 cm. Apabila panjang salah satunya yaitu 16 cm, maka hitunglah panjang sisi yang lainnya. Nah, keliling sama dengan 2 kali alas kali tinggi. Nah, kelilingnya 52 cm sama dengan 2 kali dalam kurung 16 cm dikali tinggi. Nah, 52 cm sama dengan 2 kali 16 32 cm dikali 2T. 52 cm dikurangi 32 cm sama dengan 2T. 2T sama dengan 20 cm. Jadi tingginya adalah 20/2, yaitu 10 cm. Jadi panjang sisi lainnya adalah 10 cm. Dan jika ditanyakan luas, maka luasnya adalah alas kali tinggi, berarti 16 dikali 10 yaitu 160 cm. Selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki panjang yang sama serta mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku yang mana ada masing-masing sudutnya sama besar dengan sudut di hadapannya. Adapun gambarnya dapat dilihat di bagian sebelah kanan. Adapun sifat-sifat belah ketupat yang pertama, semua sisi-sisinya kongruen. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan kongruen. Yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi 2 ukuran yang sama, saling tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Diagonal membagi belah ketupat menjadi 2 bagian
sama besar atau diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetris. Jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Adapun rumus belah ketupat antara lain luas L sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 atau sama dengan setengah kali AC dikali BD. Kelilingnya adalah 4 kali S, dengan S sama dengan sisi-sisi dan D sama dengan diagonal. Adapun contoh soal belah ketupat yang contohnya adalah panjang diagonal pada sebuah belah ketupat berturut-turut yaitu 18 cm dan 2x tambah 3 cm. Apabila diketahui luas belah ketupat tersebut ada 81 cm persegi, maka hitunglah nilai x serta panjang diagonal yang keduanya. Yang pertama, luas sama dengan setengah kali D1 dikali D2. Nah, luasnya 80 cm persegi sama dengan setengah kali D1 nya 18 cm dikali D2 nya 2x ditambah 3 cm. Nah, 81 cm persegi sama dengan setengah dikali 18 cm jadi 9 cm dikali 2x tambah 3 cm. Nah, selanjutnya 81 cm kub persegi sama dengan 9 kali 2x yaitu 18x cm persegi ditambah 9 dikali 3 cm jadi 27 cm persegi. Nah, selanjutnya 81 cm persegi dikurangi 27 cm persegi sama dengan 18x cm persegi. 81 dikurangi 27 sama dengan 54 cm persegi sama dengan 18x cm persegi. Nah, jadi nilai X adalah 54 cm persegi dibagi 18 cm persegi, yaitu X-nya 3. Nah, selanjutnya untuk panjang diagonal yang keduanya adalah 2X tambah 3 cm. Nah, karena X-nya 3 berarti 2 dikali 3 ditambah 3. Jadi 6 ditambah 3 cm jadi 9 cm. Pembahasan selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Jumlah ukuran dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Trapesium merupakan segi empat yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Yang kedua, mempunyai satu pasang sisi sejajar tapi panjangnya tidak sama. Dan yang ketiga, mempunyai sudut di antara sisi sejajar yang besarnya 180 derajat. Jenis-jenis trapesium terbagi menjadi 3. Yang pertama, trapesium sama kaki, yaitu trapesium yang mempunyai ukuran sudut-sudut alasnya sama dengan diagonal-diagonalnya sama. Yang kedua, yaitu trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang mempunyai tepat 2 sudut siku-siku. Dan yang ketiga, yaitu trapesium sembarang, trapesium yang memiliki panjang sisi-sisi yang berbeda. Selanjutnya yaitu rumus luas dan keliling trapesium. Teman-teman bisa lihat gambar trapesium siku-siku.
keliling trapesium yaitu K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD atau jumlah semua sisi trapesium. Sedangkan luas trapesium yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kita bisa lihat contoh gambar pada trapesium siku-siku. Jadi, luas trapesium yaitu setengah dikali AB ditambah CD dikali AD atau tinggi trapesium. Contoh, tentukan keliling dan juga luas trapesium di bawah ini. Diketahui panjang AD yaitu 8 cm, panjang AB 12 cm, panjang BC 10 cm, dan panjang EC yaitu 6 cm. Pada ABED merupakan bangun persegi, sehingga panjang dari sisi ED sama dengan AB, sama dengan 20 cm. Sehingga kita bisa menentukan keliling dari trapesium dengan AB ditambah BC ditambah CE ditambah ED ditambah AD sama dengan 12 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 48 dengan satuan cm. Untuk mencari luas gambar tersebut, rumus yang digunakan yaitu luas sama dengan setengah dikali jumlah rusuk sejajar dikali tinggi. Jadi, luas sama dengan setengah dikali DC ditambah AB dikali AD sama dengan setengah dikali 12 ditambah 18 cm dikali 8 sama dengan 12 dikali 30 cm dikali 8 cm. Jadi, luas trapesium pada gambar di samping adalah 120 cm persegi. Yang terakhir yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan sebuah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang mana pada masing-masing pasangnya sama panjang serta saling membentuk sudut. Layang-layang hanya mempunyai satu sumbu simetri dan juga satu sudut yang sama besar. Layang-layang memiliki sifat-sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, panjang 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama ukuran. Yang ketiga, salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi 2 sama ukuran. Dan yang keempat, diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain menjadi 2 sama panjang. Teman-teman bisa perhatikan gambar layang-layang di atas. Dari gambar, kita dapat menentukan luas dan keliling layang-layang. Keliling layang-layang yaitu jumlah semua sisi. Nah, pada gambar, jadi keliling layang-layang adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Atau kita bisa rubah dengan 2 dikali AB ditambah CD. Sedangkan rumus luas layang-layang yaitu setengah dikali D1 dikali D2 dengan D yaitu diagonal. Pada gambar layang-layang di samping, luas layang-layang adalah setengah dikali BD dikali AC.
kita masuk ke contoh soal. Apabila diketahui panjang AC sama dengan 24 cm, BC 20 cm, serta luas ABCD sama dengan 300 cm kuadrat, hitunglah panjang AD dan juga keliling layang-layang ABCD di atas. Oke, teman-teman bisa perhatikan gambar layang-layang di atas. Untuk menyelesaikan soal di samping, kita harus mencari panjang BD terlebih dahulu, yaitu dengan rumus luas. Rumus luas yaitu setengah dikali D1 dikali D2. Dari gambar, luas sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Jadi, 300 sama dengan setengah dikali 24 cm dikali BD. Jadi, BD sama dengan 300 dibagi 12. BD sama dengan 25 dengan satuan cm. Setelah kita mendapatkan nilai BD, lanjut untuk mencari BO dengan cara memakai rumus Pythagoras. Itu BO sama dengan akar BC kuadrat dikurangi CU kuadrat. Dengan BO 20 dan CO 12. Jadi BO sama dengan akar 400 dikurangi 144. Jadi BO sama dengan akar 256. BO sama dengan 16 cm. Setelah kita mendapatkan nilai BO, berikutnya yaitu kita mencari panjang DO. DO bisa dicari dengan BD dikurangi BO. Jadi DO sama dengan 25 cm dikurangi 16 cm. Jadi DO sama dengan 9 cm. Nah, sekarang kita bisa mencari AD dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dilihat dulu ya teman-teman gambarnya. Dari gambar kita dapat rumus AD sama dengan akar AO kuadrat ditambah DO kuadrat. Di PowerPoint ada kesalahan ya teman-teman. Itu bukan negatif, bukan pengurangan, tapi penjumlahan. Yang tadi kita lihat di gambar, AD sama dengan akar AO kuadrat ditambah DO kuadrat. Dengan AO sama dengan 12 cm dan DO sama dengan 9 cm. Jadi didapat AD sama dengan akar 144 ditambah 81 sama dengan akar 225. Jadi AD sama dengan 15 cm. Pertanyaan selanjutnya yaitu keliling layang-layang ABCD. Dari keliling kita bisa menggunakan rumus 2 dikali AD ditambah BC dengan AD 15 cm dan BC 20 cm. Jadi keliling layang-layang tersebut adalah 2 dikali 35 cm. Jadi kelilingnya 70 cm. Baik teman-teman, kita lanjut ya materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Kita lihat gambar yang ada di PPT ya. Di sana terdapat segitiga ABC yang mana segitiga tersebut memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Dan segitiga tersebut juga memiliki 3 buah titik sudut, yaitu titik A, sudut B, dan sudut C. Oke, lanjut ke jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Jenis segitiga
berdasarkan panjang sisinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, segitiga sembarang. Yang kedua, segitiga sama kaki. Yang ketiga, segitiga sama sisi. Oke, yang pertama dulu, segitiga sembarang, yaitu segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjangnya. Jadi setiap sisinya itu, panjangnya itu mempunyai nilai yang berbeda. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang. Jadi segitiga sama kaki ini hanya mempunyai 2 buah sisi yang sama panjangnya. Dan yang terakhir yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 buah sisi sama panjang dan 3 buah sudut yang sama besar. Oke, kita lanjut ke jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, segitiga lancip. Yang kedua, segitiga tumpul. Dan yang ketiga, segitiga siku-siku. Yang pertama, segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya mempunyai sudut lancip, sehingga besar sudut segitiga tersebut antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Dan yang terakhir yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Oke, selanjutnya yaitu jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, segitiga lancip sama sisi. Yang kedua, segitiga lancip sama kaki. Yang ketiga, segitiga lancip sembarang. Yang keempat, segitiga tumpul sama kaki. Yang kelima, segitiga tumpul sembarang. Yang keenam, segitiga siku-siku sama kaki. Yang ketujuh, segitiga siku-siku sembarang. Lanjut ke sifat-sifat segitiga. Segitiga mempunyai 6 sifat. Yang pertama yaitu memiliki 3 buah titik sudut, yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang kedua memiliki 3 buah sisi. Yang ketiga, jumlah 2 buah sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Yang keempat, sisi terpanjang terletak di depan sudut yang terbesar. Yang kelima, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Yang keenam yaitu besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Oke, lanjut ke garis-garis istimewa pada segitiga. Ada 4 garis istimewa pada segitiga. Yang pertama yaitu garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga yang tegak lurus pada sisi yang dihadapannya. Bisa dilihat pada gambarnya ya. Yang kedua yaitu garis bagi. Garis bagi adalah garis yang membagi sebuah sudut segitiga menjadi 2 sama besar. Yang ketiga yaitu garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang melalui titik tengah suatu sisi segitiga dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Yang keempat adalah garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga dan membagi sisi yang di hadapan sudut tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Materi selanjutnya yaitu keliling segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah dari ketiga sisinya. Seperti dalam gambar ini ya, ada segitiga ABC. Jika kita nyatakan K sebagai keliling segitiga, maka K sama dengan panjang AB ditambah panjang AC ditambah panjang BC, atau dapat kita sebut sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Sehingga keliling segitiga dapat dirumuskan sebagai K sama dengan A ditambah B ditambah C, di mana A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi segitiga. Kita perhatikan contoh di bawah ini ya.
Keliling segitiga ABC adalah 100 cm. Jika AB sama dengan 34 cm dan AC sama dengan 26 cm, maka panjang sisi BC adalah... Soal ini dapat kita selesaikan menggunakan rumus keliling. Seperti yang kita ketahui, keliling adalah jumlah dari ketiga sisinya, maka dapat dituliskan keliling segitiga ABC adalah K sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Keliling ABC sudah kita ketahui yaitu 100 cm, panjang AB 34 cm dan panjang AC 26 cm, sehingga dapat kita tuliskan 100 sama dengan 34 ditambah BC ditambah 26. Kemudian 100 sama dengan 34 ditambah 26 sama dengan 60 ditambah BC, sehingga BC sama dengan 100 dikurangi 60, sehingga panjang BC adalah 40 cm. Materi selanjutnya yaitu luas segitiga. Luas daerah segitiga adalah setengah dari hasil kali panjang alas dan tinggi segitiga tersebut, atau dapat kita rumuskan L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jika sebuah segitiga sembarang diketahui panjang sisinya A, B, dan C, maka rumus dari luas segitiga sembarang tersebut adalah ABC sama dengan akar dari S dalam kurung S dikurangi A dikali dalam kurung S dikurangi B dikali dalam kurung S dikurangi C, di mana S sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 2. Perhatikan contoh di bawah ya. Diketahui luas sebuah segitiga adalah 36 cm persegi. Jika tingginya 9 cm, maka tentukan panjang alas segitiga tersebut. Soal ini dapat kita selesaikan menggunakan rumus luas segitiga yaitu L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Luas segitiganya sudah kita ketahui kan, yaitu 36 cm persegi dan tingginya 9 cm, sehingga 36 sama dengan setengah dikali alas dikali 9. Kemudian 36 kita kalikan dengan 2 sehingga 72, dan A dikali 9 yaitu 9A, sehingga 72 sama dengan 9A. Dan A sama dengan 72 dibagi 9, sehingga alas segitiga tersebut yaitu 8 cm. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras atau yang lebih dikenal dengan dalil Pythagoras merupakan salah satu dalil yang paling sering digunakan secara luas. Dalil ini pertama kali ditemukan oleh Pythagoras, yaitu seorang ahli matematika bangsa Yunani yang hidup dalam abad ke-6 Masehi. Teorema ini sangat terkenal dan juga sering digunakan dalam menghitung luas bangun datar. Selain digunakan perhitungan bangun datar, perhitungan pada dimensi 3, atau yang lain juga sering digunakan teorema Pythagoras. Teorema ini berbunyi pada suatu segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Untuk prinsip teorema Pythagoras, 1. Sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku yang bisa dilihat pada gambar yaitu sisi AB dan AC merupakan sisi siku-siku karena kedua sisi tersebut membentuk sudut 90 derajat. Kedua, adapun sisi depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang yang dinamakan dengan hipotenusa. Untuk sudut siku-siku terdapat pada titik A dan sisi terdepan dari titik A yaitu ada pada sisi A. Jadi, sisi A ini yang dinamakan hipotenusa. Maka, berlaku rumus untuk Pythagoras yaitu
CB kuadrat sama dengan CA kuadrat ditambah AB kuadrat, atau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Selanjutnya panjang sisi segitiga. Sebuah segitiga siku-siku ABC dengan AB sebagai hipotenusanya, maka berlaku hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari C, maka A kuadrat ditambah B kuadrat kita akarkan. Selanjutnya, bila ingin mencari panjang A, maka sisi terpanjang dikurangi sisi lainnya, yang berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu pula untuk mencari sisi B. Teorema Pythagoras juga dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah segitiga merupakan siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Kita misalkan sisi C adalah sisi terpanjang pada segitiga ABC, seperti yang ada di gambar di samping. 1. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kenapa disebut segitiga siku-siku? Karena jumlah sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kedua sisi terpendek lainnya. Kedua, jika A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya lebih besar dari C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Yang ketiga, jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa. Yang pertama, segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Jika salah satu sudut dari suatu segitiga adalah 45 derajat, maka sudut yang lain adalah 45 derajat. Jadi, segitiga siku-siku tersebut adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, untuk perbandingan sisi-sisi pada segitiga sama kaki ABC dengan A sebagai hipotenusanya adalah A berbanding B berbanding C sama dengan akar 2 berbanding 1 berbanding 1. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 60 derajat. Jika salah satu sudut dari suatu segitiga siku-siku adalah 60 derajat, maka sudut yang lain adalah 30 derajat. Jadi, segitiga siku-siku tersebut adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, untuk perbandingannya, A berbanding B berbanding C sama dengan 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Kita lanjut kepada contoh soal. Untuk gambarnya bisa dilihat, diketahui panjang AB adalah 12 cm dan besar sudut C adalah 45 derajat. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Untuk penyelesaiannya, kita bisa ingat kembali ya pada materi sebelumnya, jika suatu segitiga siku-siku adalah 45 derajat, berarti sudut yang lain juga adalah 45 derajat, dan berarti juga segitiga siku-siku tersebut adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Nah, dan untuk segitiga siku-siku sama kaki berlaku perbandingan AB berbanding AC berbanding BC sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Kita bisa ingat lagi materi yang sebelumnya. Lanjut saja. Berarti AB berbanding AC sama dengan 1 berbanding 1. AC sama dengan 12 cm karena di sana AB sudah diketahui panjangnya ya. Nah, langsung AB berbanding BC sama dengan 1 berbanding akar 2. Berarti untuk BC itu akar 2 dikali AB. Nah, akar 2 dikali 12 karena tadi AB sudah diketahui 12 dan untuk hasilnya yaitu 12 akar 2 cm. Baiklah teman-teman, kita sudah menyimak pemaparan dari kelompok 7.
Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya atas segala bentuk perhatiannya. Kami mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.